teman-teman semua, selamat malam waktu Indonesia dan juga selamat pagi waktu Kanada. Nah, di malam hari ini EOS kembali hadir dalam webinar bersama kali ini dengan University of Canada West yang ada di Vancouver. Dan di sini kita langsung gabung dengan Ibu Sela sebagai representatifnya dari University of Canada West. Nanti beliau akan menjelaskan tentang detailsnya, tentang program yang ada di University of Canada West dan apa benefitnya buat kira-kira student yang memang berminat, terutama yang mau mengambil kelas master, seperti itu. Dan nanti tentunya juga kita akan berikan special scholarship ya Ibu ya, tentunya untuk Southeast Asia tentunya. Nah, nanti gimana? Langsung aja kita dengarkan detailsnya oleh Bu Sela nanti presentasinya ini. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya, nanti bisa drop questionnya di chat box, nanti saya bacain, ataupun nanti ada sesi tanya jawab langsung juga boleh dengan kalian raise hand seperti biasanya ya, nanti raise hand and then saya nanti akan menunjuk and then di unmute dan bisa tanya langsung gitu. Oke, shall we start right now? Bu Sela, oke, go ahead. Thank you. Oke, makasih banyak. Makasih banyak juga atas teman-teman yang udah datang pada malam hari ini ya, apalagi udah Jumat malam gini kan. Masih semangat, tetap semangat juga. Perkenalkan saya Sela dari University Canada West. Saya perwakilan untuk di Indonesia. Jadi kantor saya nggak ada kantor, jadi saya work from home di Jakarta. Jadi untuk mempercepat aja, jadi kalau misalkan untuk presentasi ini nggak terlalu panjang-panjang juga, paling nanti kita akan mungkin lebih banyak tanya jawabnya aja ya. Karena untuk presentasi kita memang specifically untuk sekolah bisnis dan programnya itu akan saya jelaskan sekitar 15-20 menit saja gitu. Jadi saya share screen dulu ya. Jadi untuk perkenalan sekarang mengenai University Canada West yang tadi udah dijelaskan sama Martini, kalau misalkan untuk University Canada West-nya itu terletak di Vancouver, di downtown Vancouver. Jadi memang lokasi sangat strategis di tengah-tengah kota. Jadi untuk akses stasiun, terminal, dan juga untuk bus stop semuanya ada lokasinya tepat di tengah-tengah kota ini. Dan kalau misalnya bisa dilihat di kota ini, di gambar ini yang bentuk segitiga. Bentuk segitiga ini, yang gedung bentuk segitiga itu adalah kantor gedung kampus kita yang sekarang baru dibuka tahun 2019. Jadi ini memang gedungnya masih baru banget, dan juga untuk gedungnya sendiri ini kemarin kena pandemi, sekarang baru dibuka lagi bulan April. Jadi benar-benar fresh baru. Dan ini memang khusus kampus untuk yang MBA program. Jadi memang untuk program kita mempunyai MBA program dan beberapa program lainnya. Oke. Study at University Canada West and experience everything that Vancouver has to Kedengaran ya suaranya? Oke. offer. Discover our new campus, Vancouver House. You'll be studying in the heart of downtown Vancouver. Explore Vancouver during your studies and see for yourself why it has been named the third most livable city in the world by The Economist. Known for its perfect balance between city life and outdoor spaces, the city has something to offer for everyone. Vancouver has an incredibly strong economy. Canadian students are drawn to the city to pursue exciting career prospects. A recent 2020 survey of our graduates reported that 100% of our graduates find employment within 6 months. As a business and technology-focused university offering undergraduate and graduate programs on campus and online, we are dedicated to providing the most up-to-date knowledge required for today's fast-paced industries. Our dedicated Career Development Center specialists will help you prepare to enter the working world with your best foot forward. Oke, jadi itu videonya sedikit mengenai University Canada West. Dan untuk ini informasinya, jadi untuk University Canada West itu kita mempunyai sekarang 6.500 siswa yang sudah ada di kampus di dua kampus tersebut. Jadi memang untuk university kita memang spesial untuk sekolah bisnis, dan sekarang kita mempunyai banyak siswa terutama dari internasional, terdiri dari lebih dari 100 negara yang sudah ada
di kampus kita, dan juga kita mempunyai 2 kampus yang terletak tengah-tengah di downtown Vancouver. Jadi kalau misalnya untuk Vancouver, lokasinya di Kanada itu mungkin sekitar di sebelah barat. Jadi kalau misalnya dari Amerika itu tinggal naik ke atas dari Seattle itu sekitar 3 jam sudah sampai Vancouver. Dan untuk suhu dan cuacanya di sini sangat bersahabat. Jadi kalau misalkan yang udah pernah atau sekarang yang di Kanada itu biasanya tahu ya, kalau misalnya Vancouver itu setidaknya suhunya lebih stabil dibandingin kota-kota yang lain yang ada di Kanada. Dan juga untuk suhu, karena dekat di pantai, suhunya agak hangat, dan sekarang kayaknya lagi summer gitu, lagi heat wave ya. Jadi kalau misalkan untuk suhu kayaknya lebih cocok memang untuk orang Indonesia di daerah Vancouver ini. Dan untuk tahun 2021 dan 2022 ini University Canada West ini di-rate sebagai 5-star institution by QS-Star. Jadi itu untuk pendidikan ya university secara global, dan juga merupakan salah satu Canada based online MBA program. Jadi kalau misalkan mengambil MBA program secara online pun juga bisa. Tapi kalau misalkan untuk MBA program kita biasanya memang yang banyak minatnya itu untuk on campus, karena memang offernya ini untuk MBA di sana lebih menarik untuk siswa-siswa, apalagi kalau misalnya teman-teman nanti mau kuliah di sana dan juga bertujuan untuk mencari kerja di sana. Dan untuk akreditasi, sekarang kita ya pastinya semua university secara publik atau secara private itu merupakan membership dari EduCanada, dan juga untuk bisnis kita sudah terakreditasi oleh ACBSP untuk School of Business-nya, dan juga AACSB dan NCMA. Jadi untuk program-program kita semua sudah terstandarisasi dan terakreditasi. Dan yang pentingnya, ya sekarang untuk MBA program kita di University Canada West, kita setahun itu ada 4 intake. Jadi untuk 4 intake itu kita ada bulan Januari, April, Juli, dan juga Oktober. Jadi kalau misalkan untuk selesainya pada saat ini MBA 2 tahun program, itu selesainya bisa lebih cepat. Jadi lebih cepat ya, dari 2 tahun bisa lebih cepat selesai jadi 1,5 tahun. Paling cepat itu sekitar 15 bulan. 15 bulan bisa cepat dapat kerja juga. Dan juga untuk employability, jadi untuk MBA student kita itu biasanya dalam waktu 6 bulan, biasanya kurang dari waktu 6 bulan sendiri, itu dalam 100% MBA student kita sudah mendapatkan pekerjaan. Dan juga untuk kelas kita sudah mempunyai kelas online dan juga on campus, dan sekarang sudah hybrid. Jadi ada beberapa kelas yang diadakan secara di kampus atau dan juga online. Jadi untuk student bisa menikmati dua-duanya sekarang. Dan juga untuk faculty, profesor kita sudah mempunyai pengalaman-pengalaman pastinya, dan juga biasanya mereka itu sudah merupakan CEO dari perusahaan-perusahaan, dan juga manajer dari perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan internasional atau global. Dan yang paling menarik ini salah satunya adalah PGWP eligibility. Jadi kalau misalnya international student, Kanada memberikan izin kerja ya, post graduation work permit untuk siswa-siswa terutama MBA student, agar mereka bisa bekerja dulu sebelum mereka lulus, sebelum mereka selesai balik ke negaranya. Dan biasanya itu mendapatkan izin kerja sampai 3 tahun. Nah, kalau misalkan untuk yang MBA program itu fase completion, jadi dalam waktu 1,5 tahun sudah bisa selesai. Dan untuk yang S1 itu sudah bisa selesai dalam 4 tahun program, bisa selesai dalam waktu 2,5 sampai 3 tahun. Gitu. Nah, untuk financial support ini biasanya nanti international student itu ada mendapatkan scholarship berbeda-beda ya. Jadi ini nanti akan saya jelaskan nanti berikutnya. Dan untuk lokasi, yang pastinya untuk lokasi University Canada West sudah merupakan lokasinya di tengah-tengah kota, di downtown Vancouver. Dan untuk kelas kita dan kita fokus pada students, dan untuk terutama international student, kita juga menyediakan international student affairs department khusus untuk international student juga. Jadi kita fokus kepada student, yaitu student centric. Dan juga untuk kelas-kelas kita ada kelas-kelasnya itu small classes, jadi kelas-kelas kecil. Jadi siswa bisa menikmati interaction dengan teman-temannya dan juga profesornya. Jadi kalau misalnya untuk bertanya jawab segala macam bisa lebih fokus dan juga lebih intimate lah. Gitu. Dan juga untuk teknologi yang pastinya kita mempersiapkan student kita, terutama untuk MBA student itu mereka sudah siap
ready di lapangan pekerjaan. Jadi kita berkolaborasi dengan digital leaders seperti Digital Marketing Institute, Salesforce, untuk ini ya, sales database, kemudian Ribbon, Table, jadi itu lebih kayak data analisis, dan IBM untuk menambahkan relevan digital components di mata kuliah itu ke mata kuliah, dan itu pastinya akan bisa diaplikasikan langsung pada saat nanti sudah masuk ke dalam pekerjaan, lingkungan pekerjaan. Kemudian untuk yang S1 transfer kredit kita University Canada West adalah salah satu member dari BC Transfer System, jadi sudah bisa ditransfer kredit dari program 2 tahun program yang di S1, yaitu undergraduate program, bisa transfer kredit ke university lain yang ada di British Columbia. Dan juga yang tadi saya sudah sebutkan, student kita sudah berasal dari lebih dari 100 negara. Jadi nanti siswa-siswa di sini akan belajar gimana sih belajar bisnis secara multicultural environment dan juga secara internasional. Nggak cuma lokal saja, tapi secara global. Kemudian untuk program kita ada undergraduate program dan juga graduate program. Jadi kalau misalnya untuk undergraduate program kita ada yang program 2 tahun, yaitu Associate of Arts, itu levelnya seperti diploma D2 gitu. Dan kemudian kita mempunyai program Bachelor of Commerce dan juga Bachelor of Arts in Business Communication, yaitu ada program 4 tahun. Dan untuk yang graduate program kita mempunyai Master of Business Administration. Dan preparation program kita ada MBA Foundation. Jadi untuk yang teman-teman mau masuk MBA tapi bukan dari latar belakang bisnis, S1-nya bisnis, ini bisa masuk dulu ke MBA Foundation untuk mempelajari foundation basic bisnisnya. Kemudian untuk bahasa Inggris, University Access Program, kalau misalkan bahasa Inggrisnya kurang. Ini saya akan jelaskan slide berikutnya semuanya. Nah, kalau misalnya untuk Bachelor of Commerce, ini program 4 tahun, jadi sudah ACBSP dan NCMA accredited, pastinya sudah diakreditasi, dan berfokus kepada accounting, juga business communication. Jadi memang ini typical Bachelor of Commerce ya, jadi kebanyakan memang lebih banyak ke angka-angka gitu, tapi akan mempersiapkan student untuk sukses di karir, di bisnis, atau manajemen. Untuk Bachelor of Arts in Business Communication, Bachelor of Arts in Business Communication ini adalah kurang lebih semacam public relation. Jadi gimana sih belajar gitu, bagaimana sih caranya mengembangkan skill-skill terutama dalam writing dan research. Kemudian juga gimana sih caranya apply communication methods di business problem, dan juga secara ethical, secara legal itu kontennya benar ya. Tadi untuk berbagai macam market yang ada di pasaran internasional terutama. Dan juga secara tidak diskriminasi dan juga tidak rasis gitu. Jadi akan diajarkan di sini bagaimana sih caranya menulis di media, kemudian juga gimana sih caranya belajar untuk culture studies dan bisnis secara bisnis gitu. Dan untuk program D2 kita mempunyai 2 tahun program yang namanya Associate of Arts, jadi semacam University Foundation sebelum masuk ke S1. Jadi untuk ini kita mempunyai 8 area untuk difokus, yaitu accounting, economics management, marketing, media communication, hospitality and tourism, and psikologi, dan social justice. Jadi ini akan bisa student bisa langsung lulus, nanti bisa lanjut ke S1, atau mereka bisa masuk langsung ke kerjaan. Nah, yang ini mungkin yang lebih penting ya. Jadi untuk Master of Business Administration, kita mempunyai program, yaitu 2 tahun, sudah terakreditasi oleh ACBSP dan NCMA. Kemudian untuk skills-nya, kita mempunyai nanti bisa dipilih 3 dari 10 elective courses, yaitu Business Analytics, kemudian Consulting, dan juga Entrepreneurship, Financial Management, Human Resources, Marketing, Management, Leadership, and Non-Profit. Dan juga ada marketing dan digital marketing. Nah, ini nanti mesti ditambahin atau oke. Jadi untuk MBA sendiri nanti akan mempersiapkan pastinya siswa teman-teman sekalian gimana sih caranya nanti bisa berkomunikasi dan juga bisa memanage student staff, dan kemudian bagaimana berpikir secara kritis, berkomunikasi secara persuasif, kemudian sistem analisisnya juga akan belajar,
leadership dan juga business ethics. Jadi nanti akan belajarin banyak tuh. Jadi lebih banyak ke ini ya, ke case study. Jadi untuk MBA program memang pasti lebih banyak case study dan juga nanti akan bikin laporan-laporan terutama yang dalam bidang manajemen. Dan untuk sekarang kita sudah powered by the latest technology. Jadi kita sudah bekerja sama dengan company-company besar. Salah satunya adalah Amazon, Facebook, Trailhead, Salesforce, Shopify itu kayak Tokopedia-nya di Kanada, Digital Marketing Institute, kemudian Tableau untuk database, Ribbon untuk learning management system kita, dan juga IBM. Jadi untuk teknologi kita sudah yang paling baru dan juga paling advance untuk siswa-siswa kita. Oke, jadi kalau misalnya untuk siswa di luar dari bisnis tapi mau masuk ke MBA, itu biasanya nanti mereka harus ngambil 3 bulan, bukan 3 tahun, 3 bulan program. Jadi 3 bulan program ini di luar background dari S1-nya di bisnis atau di business administration. Di luar dari itu, memang harus mengambil foundation program 3 bulan. Jadi 3 bulan itu nanti akan belajar bisnis, academic writing, quantitative skill for business, kemudian economics from a business perspective. Dan untuk bahasa Inggris, kalau misalkan siswa, itu persyaratan masuk untuk ke MBA program, itu persyaratannya adalah ini ya, persyaratannya adalah 6,5 minimum IELTS-nya. Dan kalau misalnya di bawah dari itu nanti harus mengambil program bahasa Inggris dulu. Biasanya bisa 3 bulan atau 6 bulan atau 9 bulan. Oke, mungkin aku masuk langsung ke entry requirement-nya, persyaratan masuk untuk ke graduate program. Jadi untuk persyaratan masuk, IELTS minimum pastinya skornya itu setidaknya 6,5 dan dengan 6,0 di writing-nya. Kemudian kalau misalkan untuk persyaratan akademik itu kita membutuhkan GPA itu rata-rata 3 dari skala 4,33. Ya, kalau misalnya di sini skalanya 4,0 berarti sekitar 2,8. 2,8 atau misalkan nanti mau mengambil MBA Foundation, nanti bisa mengambil MBA Foundation dan bisa melanjutkan ke MBA dengan nilai rata-rata B. Dan bagus dan salah satu yang menarik di University Canada West itu student yang mau masuk ke MBA itu tidak perlu mengambil GMAT atau GRE test yang biasanya memang diminta oleh institusi-institusi yang mau untuk siswa yang mau menjalankan master program terutama MBA. Jadi kita tidak mengharuskan siswanya untuk mengambil GMAT atau GRE, tapi memang kita membutuhkan persyaratan yang seperti pengalaman kerja minimum 3 tahun. Ini juga kalau misalnya 3 tahunnya itu memang harus di manajemen experience, jadi bukannya untuk level staff. Jadi minimum 3 tahun di manajemen manajerial. Kalau misalkan untuk di luar dari itu, memang kalau misalnya tidak punya pengalaman atau tidak punya background dari business administration atau commerce, itu memang harus mengambil MBA Foundation program dulu. Oke. Untuk dormitory gitu ya, kalau misalnya kita memang berfokus pada MBA student, jadi untuk MBA itu biasanya mereka nggak meminta seperti kayak dormitory atau asrama, tapi kita juga menyediakan tapi kita tidak mempunyai dormitory, tapi kita bekerja sama dengan partner yaitu forstay.com untuk off-campus housing untuk siswa-siswa kami. Jadi Forstay ini akan menghubungkan student dengan local room providers ya, untuk menyediakan akomodasi yang tersedia di daerah dekat-dekat dari kampus. Jadi untuk dari ini bisa masuk ke housing.ucanwest.ca untuk mencari akomodasi. Kalau misalnya untuk akomodasi itu rata-rata sekitar 600 sampai 1.500 per bulannya. Tapi kalau misalnya mau cari di sini bisa cari durasinya 1 bulan, bisa 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan tidak perlu pakai deposit. Dan biasanya kan kalau international student biasanya mereka harus bayar deposit terus rentalnya 1 tahun. Kalau di sini nggak perlu. Jadi nanti bisa booking langsung, bayar langsung di online di websitenya, nanti mereka bisa langsung cari. Dan informasi-informasi kayak akomodasi jenis apa itu semuanya bisa dilihat di website ini. Oke, jadi ini untuk informasi tuition fee ya.
Jadi untuk tahun depan ya, kalau misalnya untuk program kita kan yang berikutnya bulan Oktober. Tapi kalau misalkan untuk visa Kanada itu prosesnya itu 3 bulan. Jadi kalau misalnya untuk bulan Oktober itu udah nggak bisa. Jadi yang berikutnya, intake yang berikutnya itu adalah bulan Januari tahun 2023. Jadi saya cut short aja untuk yang bachelor S1 itu untuk tuition fee-nya dari awal sampai selesai. Tuition fee-nya itu adalah 76.800 itu dibagi 4 tahun, jadi sekitar 19.200 per tahunnya. 19.200 per tahunnya yaitu sekitar 9.500 per tahun per semester. Dan ada tuition deposit for international student yaitu 7.900 tapi nanti akan dibayarkan ini untuk semester pertama. Dan juga untuk yang S2 yaitu Master of Business Administration untuk tahun 2023 itu untuk total tuition fee untuk program 2 tahun 38.700. Jadi rata-rata satu semesternya itu sekitar 9.500 juga. Dan untuk tuition deposit for international student adalah 7.900. Jadi untuk visa proses itu dibutuhkan untuk deposit 7.900 untuk semester pertama. Oke, dan untuk MBA Foundation ini adalah tuition fee-nya. Untuk programnya ini cuma 3 bulan dan juga University Access Program ini 3 bulan. Jadi untuk MBA Foundation untuk 1 semester saja itu tuition fee-nya 7.750. Untuk University Access Program 1 semesternya 5.455. Dan untuk international student kita memberikan beasiswa. Pastinya mungkin ini yang mau ditanya ya. Beasiswanya berapa sih gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk scholarship untuk international student kita mempunyai scholarship berbagai macam scholarship, tapi yang terutama untuk international student yang dari Asia Tenggara itu bisa mendapatkan Southeast Asia Regional Grant. Jadi ini langsung automatically apply, jadi nggak perlu nge-apply. Jadi pada saat mendaftar itu nanti bisa mendapatkan Southeast Asia Regional Grant berdasarkan dari kewarganegaraan, bukan berdasarkan dari akademik. Nah, kalau misalkan untuk beasiswa ini kita memberikan beasiswa untuk MBA program itu 7.000 Canadian dollar. Jadi untuk 7.000 ini nanti akan dibayarkan, dialokasikan di semester kedua sampai selesai. Jadi kalau misalnya dapat 7.000 itu nanti akan dipotong dari MBA program itu, jadi akan dipotong jadi 38.700. Jadi sekitar rata-rata per semesternya itu jadi sekitar 7.500 dari 9.500. Itu. Nah, untuk harga segitu biasanya itu harganya itu harga ini ya college kalau misalnya di Kanada. Tapi kalau misalnya ini bisa mendapatkan gelar dari university dan juga harga sangat bersahabat juga gitu. Untuk karir opportunities di Kanada mungkin nanti bisa dijelaskan lebih banyak mengenai Kanada seperti apa. Tapi kita mempunyai Career Development Center. Jadi untuk teman-teman yang misalnya belum punya pengalaman kerja, itu nanti akan dibantu juga sih untuk bikin resume, bagaimana caranya bikin resume, kemudian interview gimana caranya, dan juga personal branding yang ada di LinkedIn atau sosial media. Biasanya kan kalau misalnya untuk bekerja itu biasanya kan penting untuk mempunyai social branding yang ada di sosial media dan LinkedIn agar mempunyai good track record ya. Dan juga biasanya kalau misalnya setiap semester ataupun setiap tahun kita mempunyai job fair preparation sama career fairs. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliah MBA biasanya nanti akan disarankan untuk lebih aktif untuk mempersiapkan nanti pada saat lulus sudah bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Dan sekarang student-student dari University Canada West itu sudah banyak bekerja secara internasional dan juga sudah domestically di Vancouver, sudah banyak yang bekerja di Amazon salah satunya, kemudian di Royal Bank of Canada, Tilers, kemudian CIBC, Deloitte, kemudian Apple, PricewaterhouseCoopers, SAP, Siemens, dan ini listnya akan tambah terus. Dan salah satunya adalah Disney, karena Disney juga ada di Vancouver. Dan kalau misalkan untuk siswa, kalau misalnya untuk siswa internasional itu untuk mereka bisa mendapatkan bisa kerja part time ya. Jadi kalau misalnya untuk kerja itu bisa kerja part time selama 20 jam per minggu. Kalau misalnya untuk rata-rata salary-nya sekitar $15 lah.
Kalau misalnya untuk kerja-kerja di restoran $15 per jamnya, jadi sebenarnya ini memang sudah bisa membantu banyak sih untuk biaya hidup ya nanti kuliah di sana. Tapi kalau misalnya untuk biaya kuliah mungkin harus minta ini juga harus minta dana dulu ya, nggak bisa dari part time work gini seperti ini. Dan kalau misalkan untuk semester break nanti bisa kerja sampai 40 jam seminggu kalau lagi liburan. Oke, salah satunya ini nanti akan ada video juga sih mengenai kampus baru seperti apa. Kemudian kalau misalkan nanti lokasinya di mana, Vancouver. Dan untuk Kanada, spesial in Kanada gitu ya, Kanada sekarang udah salah satu best country in the world selain Jepang dan juga Jerman. Dan juga untuk quality of life juga nomor 1. Dan sekarang sudah merupakan nomor 1 work destination. Jadi memang banyak sekali tenaga kerja yang pengen kerja di Kanada. Jadi merupakan salah satu destinasi kerja, salah satu nomor 1 yang di dunia. Dan Vancouver sendiri di Amerika Utara itu nomor 1 untuk high-tech job growth-nya, pertumbuhan pekerjaannya, lowongan pekerjaannya. Sekarang Vancouver sudah nomor 1. Jadi bukan Toronto atau bukan Ontario lagi, tapi Vancouver nomor 1 dan sekarang sudah nomor 10 untuk healthy living, kota untuk healthy living. Gitu. Ini adalah pemandangan dari summer, spring, fall, sama winternya yang ada di Vancouver. Jadi ada skiing, pasti ada 4 musim, bisa menikmati masing-masing attraction yang ada di musim masing-masing itu. Kemudian untuk lokasi, untuk lokasi ini adalah kampus kita, yaitu kampus kita ini lokasinya adalah UCW West Panther Campus. Ini lokasinya di downtown Vancouver, benar-benar di tengah. Kemudian untuk Vancouver House Campus itu lokasinya dekat sekali di pantai. Jadi dekat pantai, kalau misalnya untuk akses mudah sekali. Jadi kalau misalnya untuk akses, kemudian juga untuk tempat-tempat untuk wisata atau tempat olahraga, semuanya ada di downtown Vancouver ini. Jadi memang untuk lokasi bisnis, untuk lokasi kayak seperti Science World, kemudian Science World, kemudian juga untuk Stanley Park, yaitu park yang terbesar di Vancouver, ini bisa akses dekat banget dari kampus kita, terutama yang dari kampus di Vancouver House Campus. Oke, ini adalah kampusnya. Kampus kita ada 2. Yang pertama adalah West Panther Campus, jadi terletak di West Panther Street. Dan kampus kita modern, kemudian juga untuk kelas, kita semua kelas-kelas kecil. Dan kita mempunyai koleksi library lebih dari 600.000 digital library. Dan untuk Vancouver House Campus, yaitu Vancouver yang ada di ini segitiga di kanan kiri jalan layang. Ini nanti ada videonya ya. Untuk di kanan kiri jalan layang itu kampus kita bisa memuat lebih dari 3.000 student yang ada di sini. Nah, ini kampus kita bentuknya segitiga, even ya termasuk classroom kita, kelas-kelas kita juga bentuknya segitiga. Oke, akan saya mainkan video dulu untuk yang terakhir ya. Jadi nanti kalau misalkan mau tanya apa-apa sesudah video ini kita akan selesai. Bentar ya, screen-nya. Hey everyone, my name is Nina and this is Vince. We are part of UCW's student recruitment team. Welcome to our brand new Vancouver House campus. We're standing in the heart of downtown Vancouver. Oke, kelihatan semua ya. Just to make sure. Vancouver House is the core of a new waterfront neighborhood called the Beach District. Just steps away from parks, beaches, and Benar ya? Benar. Vancouver Seawall, the world's longest uninterrupted waterfront path. Today you'll get to see the unique architecture of Vancouver House, our student spaces, classrooms, and more. At 90,000 square feet, our campus can accommodate more than 3,400 students.
Now let's head inside and take a closer look. Ini saya akan skip sedikit karena ini lebih ke kayak peduli lindungi di sana. Before we go. Okay, let's go ke atas lantai 2. We're now on the second floor. Welcome to our student hub where our admissions team, student affairs, and finance teams will be able to answer your questions as soon as our campus reopens. All of these services are currently available online. Let's continue our tour then. Let's head to the third floor. Lantai 3. On the third floor, you'll find many modern, bright, and spacious classrooms. Nah, ini classroom kita All of seperti our ini. classrooms Small are classes currently ya, pelajar configured to kecil-kecil. ensure physical distancing and a safe environment for our students and faculty. We're now entering one of my favorite areas in the whole campus, our student lounge. Right here, you'll find our academic advisors who can help you with any questions about your courses and your degree program. The student lounge area is the perfect space for you to have your lunch, work on your assignments, or just relax during your breaks. Speaking of relaxing, did you know that all the furniture throughout campus is manufactured in Canada? Oh, really? You bet. Nah, ini Check ada out study our pod. study pods. These pods are Ini located bisa throughout di-booking the campus, untuk and you can grup- even grup. book them for your group projects. Untuk project, diskusi, semua ini tempat-tempat ini bisa di-booking. Jadi untuk siswa-siswa MBA memang khusus ini. Okay, I think we should head up to the fourth floor. Nah, You ini take the sekarang mari elevator? ke lantai Nah, ke lantai 4 ini biasanya tempat untuk foto-foto. Jadi teman-teman yang misalkan demen foto university di sini aksesnya. our fourth Nah, ini floor adalah features kelas-kelas juga. additional Kelas lagi classrooms dan and juga 2 computer brand lab. new computer labs. This is a great place to get some real work done. From here, you can access my favorite part of the campus, our Innovation Hub. Nah, Follow ini me. ke atas ini Innovation Hub, nanti di mana teman-teman bisa bertemu dengan orang-orang bisnis ya yang ada di sini untuk mendiskusikan MBA, project-project MBA. Here at UCW, we bring innovation to the forefront of everything we do. This part of our campus will provide physical space for Innovation Hub and its initiatives. This is where local businesses and UCW communities meet. This is also where you can get one of the best views of our other building. Our campus was designed by iconic architect Bjarke Ingels and is one of the highest profile developments in Vancouver's recent Nah, history. sekarang ini CNN described Vancouver House as one of the most anticipated buildings nanti ke set depannya to itu shape the nggak world. bentuk kotak-kotak Since lagi, then, gedung-gedung it has dan captured the gedungnya world's yang seperti ini, imagination and unik-unik. has won a number of Dan design ini awards. kampusnya kita kanan Let's go kiri check itu ya, out the other dua. building. Kanan kiri jalan layang itu kampus kita. Nah, sekarang kita akan ke kampus berikutnya, kampus seberang, dan itu nggak nyebrang ya, tapi lewat kolong. Nyebrang bisa, tapi jaraknya tetap lewat kolong aja. Daripada nanti ribet ya. Salah ketabrak atau apa. Nah, ini classroom kita lagi di kampus seberangnya, dan sini fasilitasnya banyak. Jadi ada bank, ada apotek, kemudian juga ada supermarket. On our ada campus, food court, you'll find a kemudian number juga of ada essential Asian food. amenities, such as grocery stores, a bank, pharmacy, cafes, and restaurants. You can head outside and take a nice stroll, Nah, or you can grab a bite jalan-jalan someplace keluar, fun. nggak jauh dari situ bisa langsung keluar ke depan. Thank you so much for joining us on our campus tour today. We can't wait to welcome you to our wonderful UCW community and meet you all in person as soon as it's safe to do so right here on our Vancouver House campus. Stay safe. Oke. That's way too much. Can you tell? Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih banyak info, mungkin mau research dulu, itu bisa cek langsung di website kita, youcanwest.ca, atau di ini Instagram ada, IG ada, Facebook, ada LinkedIn, ada TikTok juga. Kalau bisa pengen tahu siswa-siswa kita kayak gimana sih gitu. Nanti bisa cek langsung di sini. Oke, kalau gitu
Okay, thank you very much buat Bu Thank you Sela. so much. Ya, nice kampus pastinya, bangunannya juga wow, beda. Ya. Dan ini Oke, lokasinya nih, lokasi kita tengah-tengah seperti downtown Vancouver, jadi memang strategis banget sih. sangat strategis banget, udah gitu bangunannya juga super wow. Very juga, facility-nya juga oke banget. Nah, ini kita udah punya question nih dari Kak Robert. Oke, dia resen, jadi langsung aja Kak Robert bisa di-unmute untuk tanya langsung dengan Ibu Sela. Oke, silakan. Selamat malam. Saya ada beberapa pertanyaan. Tadi saya joinnya agak telat, Bu. Ini saya tadi research sedikit. ICIW ini kan private ya. Ya, betul. Tapi bisa provide PGWP buat student-nya. Iya. Memang nggak banyak yang private university itu yang menyediakan PGWP. Jadi memang kita salah satu university yang ada di Vancouver yang menyediakan PGWP untuk siswanya. Oke, jadi durasinya sama kayak public ya? Untuk kuliah 2 tahun, dapat PGWP-nya 3 tahun juga? Iya, sama. Untuk persyaratan itu sama untuk PGWP-nya. Oke, saya ada beberapa pertanyaan lagi nih, Bu, maaf. Untuk untuk mewakili teman-teman di sini. Sama untuk co-op apa disediakan dari kampus atau nanti setelah menjelang kelulusan gimana provide kayak preparation buat mahasiswanya untuk terjun ke dunia pekerjaan di sana? Kalau misalkan untuk co-op kita bukan co-op ya namanya. Jadi kalau misalnya untuk semester terakhir di MBA itu ada project. Jadi salah satunya adalah graduate internship. Jadi nanti siswa itu bisa kerja di istilahnya internship di sana selama 3 bulan di salah satu perusahaan sana. Tapi memang kalau misalkan untuk internship itu akan di-guide bagaimana caranya untuk mendapatkan, tapi tetap ujung-ujungnya memang dari siswanya sendiri yang harus mencari pekerjaan di sana, internship terutama ya. Tapi biasanya dari internship itu biasanya itu akan berlanjut juga sih menjadi permanen gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya mereka cocok dengan internnya itu biasanya mereka akan lanjut sih. Nah, kalau misalnya untuk internship memang itu harus nanti akan dibantu karena kita ada career development center juga sih. Dan juga biasanya ada job fair. Biasanya mungkin dalam setahun itu ada beberapa kali job fair. Jadi kalau misalnya untuk siswa-siswa yang mereka belum tahu atau belum mendapatkan pekerjaan itu bisa mencari info-info di sana. Oh, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, kalau untuk IELTS tadi kan dibilang 6,5 ya? IELTS 6,5 ya. Bisa diganti dengan yang setara seperti Duolingo atau sertifikasi lainnya? Oke, ya. Jadi di website-nya bisa dicek itu persyaratannya. Jadi nggak cuma IELTS, kita juga terima persyaratan bahasa Inggris lainnya. Jadi memang salah satunya adalah TOEFL dan juga Duolingo. Kalau misalnya sekarang memang lagi populer untuk Duolingo ya. Jadi untuk Duolingo kita accept untuk minimum skornya itu 110. Oke. Nah, dan benefitnya untuk Duolingo biasanya sih kalau misalnya siswa-siswa apalagi yang udah dewasa dan udah males ya kalau misalnya ngambil tes lama-lama, ini Duolingo memang salah satu option yang bagus sih. Karena tesnya cuma 1 jam, untuk harga juga lebih murah, dan juga untuk tesnya dilakukan di rumah. Jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana, jadi bisa langsung tes di tempat. Oke, kalau gitu. Terus saya ada pertanyaan lagi nih, sorry banyak nih Bu. Nggak apa-apa. Kalau untuk yang tadi housing untuk studentnya itu, apa bisa bawa family atau cuma buat kayak sistem dormitory gitu? Kalau misalkan siswa kita sih memang lebih banyak fokus ke ini ya, ke mature student. Jadi mature student pun mereka itu akan lebih banyak maunya tinggal di ini sih, di apartemen atau di houses gitu. Dan memang ada beberapa student kita. Jadi semester April kemarin itu ada 2 siswa yang membawa family. Jadi jadi dari website yang tadi bisa ya Bu ya? Nanti bisa dicek untuk yang dormitory, maksudnya untuk akomodasi tipe-tipenya apa. Tapi memang untuk MBA memang tipikal studentnya memang mereka itu pasti akan bawa family dan biasanya akan rent untuk satu tempat atau rumah gitu lah. Rumah atau apartemen lah untuk keluarganya. Oke.
Terus kalau untuk 2023 nanti openingnya selain Januari, kapan lagi, Bu? Kita itu 1 tahun itu kita punya 4 semester. Jadi nanti untuk opening kita ada bulan Januari, April, kemudian Juli, dan Oktober. Tapi kalau misalkan waktu untuk application, biasanya tolong kasih waktu sekitar 4-6 bulan untuk proses aplikasi dan juga visanya. Karena untuk visa Kanada sekarang prosesnya 12 minggu. Oke. Agak lama dibandingkan negara lain. Oke, kalau untuk April openingnya mulai kapan, Bu? Kalau untuk April sekarang juga udah bisa apply sih. Bisa. Kecuali kalau bulan Oktober, sekarang kan soalnya masih bulan Agustus jadi belum buka. April sudah bisa buka, sudah bisa apply, Juli juga bisa apply untuk tahun depan. Oke, dari saya cukup segitu aja, Bu. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, thank you Kak Robert. Udah cukup jelas banget ya. Oke, mungkin buat sekilas tadi pertanyaan Kak Robert ya mewakili pertanyaan teman-teman, beberapa ada yang DM juga tanya soal private itu emang bisa PGWP karena kan yang kita tahu kan private nggak bisa. Nah kebetulan memang seperti yang dijelaskan oleh Bu Sela, beberapa uni di Kanada ada yang memiliki otoritas untuk memberikan PGWP gitu. Jadi di sini udah jelas ya, tapi tidak semuanya seperti itu. Oke, langsung kita ke next question nih, Ibu Sela nih, udah cukup banyak pertanyaan. Nah, untuk master program, apakah ada disertasinya juga di akhir kuliah? Lalu apa saja syarat untuk mendapatkan scholarship? Tolong dijelaskan lagi tentang scholarship-nya, jadi berapa yang harus dibayarkan di semester pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Waduh, udah jelas detail begitu, berarti udah minat banget nih. Mungkin detail ya, karena banyak yang nanyain scholarship-nya untuk yang Southeast Asia ini, Bu. Oke, jadi aku share dulu ya palingnya untuk yang MBA ya programnya, jadi biar lebih jelas. Untuk MBA program itu, jadi untuk MBA sendiri ada elective. Jadi nanti untuk course structure-nya itu pada semester terakhir itu nanti akan belajar 1 mata kuliah plus pilihan 4 pilihan ambil 1 dari 4 program. Jadi salah satunya adalah consulting atau research project, ada capstone project juga, dan kemudian juga atau graduate internship dan atau juga bikin bisnis. Jadi small business management. Jadi nanti ada pilihan. Jadi ada pilihan internship, kemudian bikin bisnis atau bikin project research, riset gitu. Jadi nanti tergantung dari siswanya mau ngambilnya apa gitu. Ini memang tugas proyek terakhir sih sebelum mereka lulus, persyaratan untuk lulus. Nah ini terus tadi pertanyaannya apa lagi ya? Yang sesudah itu. Yang scholarship, lebih ke scholarship. Jadi gimana syaratnya apa aja? Apakah itu berlaku untuk semua yang daftar? Contohnya apakah ketika daftar tuh ada contoh nilainya misalnya IPK-nya minimal berapa, GPA-nya, atau lalu syarat untuk scholarship itu dapatnya pada saat kapan aja. Jadi mungkin lebih di breakdown lagi gitu detailsnya. Oh ya, kalau misalnya untuk scholarship, untuk yang MBA program itu akan mendapatkan scholarship, jadi apa pemotongan 7.000 Canadian dollar, jadi total keseluruhan tuition fee-nya. Jadi untuk persyaratan ini, untuk tuition fee, itu nanti akan dikurangi di semester kedua sampai selesai. Jadi memang ada persyaratan kalau misalnya mendapatkan scholarship ini harus memenuhi minimum, jadi harus ada nilai rata-rata lah, memenuhi nilai rata-rata. Jadi jangan sampai nilainya jelek gitu kan. Dan persyaratannya itu mungkin sekitar B atau C deh, kayaknya nggak terlalu tinggi juga. Jadi harus maintain, harus dipertahankan nilainya. Kalau misalnya turun itu takutnya bisa hilang. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk pengalaman siswa-siswa Indonesia nggak ada masalah untuk mempertahankan nilai-nilai itu. Kan ini ya secara pelajaran lebih oke lah harusnya. Iya, dan juga untuk nilai untuk bikin tulisan gitu tesis pasti akan inilah nggak ini kan sebenarnya bukannya bukan tugasnya tes final exam gitu enggak, tapi kan memang tulisan. Jadi untuk pembelajarannya lebih kayak menganalisa bisnis gitu, dan itu sebenarnya tidak ada nilai tidak ada nilai benar atau salah gitu, tapi memang bagaimana sih caranya menganalisa bisnisnya itu yang benar, itu yang akan menjadi nilai gitu. Dan untuk analisa sebenarnya kan nggak ada yang nilai jelek gitu pastinya.
Ya. Dan dan untuk ini ya, untuk persyaratan ya, maksudnya untuk rata-rata, ini mungkin nanti kalau misalnya mau tanya langsung detailnya bisa tanya, bisa diinformasikan langsung nanti. Soalnya tulisan, saya udah ada breakdownnya, tapi tulisannya kecil, takutnya nggak kelihatan. Tapi saya akan coba share dulu untuk ininya ya, untuk infonya. Kecil banget soalnya. Itu harus berapa kan gitu, paling tidak mereka ini tahu. Untuk rata-rata average-nya ya, mouse-nya kelihatan kali ya. Jadi ini untuk tuition fee itu rata-ratanya sekitar ini ya, sekitar 6.000 untuk semester per tiap semesternya. 6.000, 65, mungkin bisa dilihat yang ini ya subtotal. Ini subtotal dari tuition fee. Ya, setelah dikurangi dari grant, dari beasiswa itu sekitar 6.065, tapi memang ada biaya biaya hidup. Jadi ada penambahan sekitar 5.000 untuk 3 bulan. Karena satu semester itu kan 3 bulan. Jadi rata-rata itu sekitar 1.600-an lah, 1.600 per bulannya. Nah ini, jadi total memang untuk sampai selesai itu yang dibutuhkan itu sekitar 62.000 sampai selesai. Itu 2 tahun program, termasuk biaya hidup. Nah ini mungkin kalau nggak jelas nanti bisa diminta sih. Gitu. Hubungan dengan tuition fees kalian untuk deposit awalnya itu kira-kira berapa, Bu? Jadi untuk deposit awal overletter. Yang ini, yang 7.900. Oh, di 3.900 ya. Lalu next-nya 7.900. Oh, 7.900. Itu deposit awalnya. Oke. Nah, ini yang 7.900 deposit awal, betul. Oke. Dan ini kan pembayarannya kan nggak full langsung 38.000 di awal ya. Ini kan per semester pembayarannya. Jadi untuk pembayaran per semester pertama 7.900, nanti ada untuk biaya segala macamnya kan itu ada penambahan untuk library, student activity, kemudian untuk asuransi itu semuanya akan ditambahkan lagi gitu. Jadi memang untuk persyaratan pertama kita minta 7.900 itu untuk visa purpose. Untuk visa purpose nanti berikutnya baru dipotong beasiswa. Jadi beasiswanya ini ada yang ini ya Southeast Asia Regional Grant. Jadi per semester itu sekitar 1.750. Dan beasiswanya ini berlaku sampai akhir November sih, 30 November 2022. Dan mungkin akan diperpanjang, belum ada info lagi. Tapi memang ini berlaku sampai akhir November 2022. Jadi kalau misalnya ada yang berminat untuk mendapatkan beasiswa ini, nanti bisa apply sebelum November 2022. Untuk intake 2023 ya Ibu ya berarti. Untuk intake 2023 memang harus apply kan ini ya awal-awal gitu. Setidaknya 6 bulan 1 tahun sebelumnya. Iya. Jadi teman-teman yang mau cepetan aja jadi sebelum November supaya dapatkan ini scholarship Sea Grant-nya ini ya. Karena ini memang spesial ditawarkan khusus nih. Lumayan banyak. Okay. Lalu next. Sorry Martini, aku mau ada tanya berhubungan dengan ini slide ini. Oke. Ini perkiraan ya. Perkiraan. Ya, so itu ada tulisan term 1, term 2, term 3 sama. Jadi 1 tahun ada 3 term sama break. Kalau bisa misalnya buat Januari tahun depan itu gimana pembagiannya? Jadi term 1 Januari sampai bulan. Jadi sistem kita itu kan kita satu pembelajaran itu kita 5 semester, total 15 subjek sampai selesai. Jadi untuk satu semesternya itu 3 mata kuliah. 3 mata kuliah, kemudian persyaratan untuk mendapatkan break itu harus mengambil 3 semester dulu, baru bisa ngambil break 1 kali, satu semester. Jadi belajar 9 bulan, nanti bisa dapat break 3 bulan. Untuk satu semester itu kan 3 bulan. Nah, terus kemudian bisa lanjut lagi ke semester 4 sampai selesai. 4 dan 5. Jadi break-nya ada berapa bulan atau berapa minggu? Break-nya 3 bulan. Break-nya 3 bulan. Jadi
Semester 1 3 bulan, nanti semester 2 3 bulan, semester 3 3 bulan, kemudian break 3 bulan. Habis itu lanjut lagi 6 bulan, baru selesai MBA. Atau kalau misalnya mau ngambil ini nggak pakai break, bisa juga sih. Tapi ya tergantung dari siswanya mau cepat selesai atau tidak gitu. Karena memang kalau misalnya lebih cepat selesai kan juga bisa ngirit ya untuk biaya kuliahnya, biaya hidupnya. Biaya hidupnya jadi lebih cepat kan lebih murah jadinya. Living cost-nya lebih murah. Oke, Gitu. jadi soalnya agak beda sama publik ya. Kalau publik kan rata-rata 4 bulan. Jadi kalau misalnya UCW, Januari sampai Maret itu semester pertama, terus April sampai April, terus Juli. Oh gitu. Nanti Oktober baru bisa break. Kalau misalnya mulai Januari ya. Terus habis itu nanti bulan Juli tahun depannya udah bisa selesai. 1,5 tahun, setengah totalnya jadi. Oke, got it. Oke, terima kasih. Dan ini beasiswa, kalau misalnya bisa dilihat, beasiswanya itu berlakunya sesudah semester 2 ya. Semester 2 sampai selesai ya. Oke, dan untuk pembayaran semester kedua minimal harus dibayarkan berapa bulan sebelum mulai semester? Biasanya sih paling settlement mesti 2 minggu sampai 1 bulan sebelumnya. Karena kan ini pasti nanti internal ya. Itu pasti kalau udah jadi student pasti harus bayar dulu sebelum mulai semester berikutnya. Harusnya ya. Iya. Iya, jadi ya seperti itu sih. Nggak ada minimum gimana, tapi memang kalau misalkan untuk siswa biasanya kalau udah selesai ada kemungkinan ada break ya sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Nanti itu biasanya untuk proses untuk semester berikutnya. Oke, terima kasih. Ya, Oke, menyambung soal tadi ada break dan segala macam, mungkin bisa sedikit dijelasin sama teman-teman di sini. Kalau untuk durasi minggunya itu kira-kira kuliahnya berapa jam per minggu nih biasanya untuk Oke, kalau untuk international student itu minimum jamnya itu per minggu 20 jam. Kalau misalnya untuk 3 mata kuliah itu biasanya paling sekitar 3 jam satu mata kuliah 3 jam lah sehari, itu sekitar 2 jam sehari. Gitu. Dan memang untuk minimum itu 20 jam sih. Itu kalau maksimum dari tugas-tugas ya. Kalau maksimumnya bisa sampai kapan itu? Oh, tergantung dari siswanya. Biasanya sih 5 hari ya, 5 hari kuliahnya itu mungkin sekitar 2 sampai 6 jam. Tergantung dari mata kuliah yang ada tersedia itu. Iya, iya. Lalu ya full time. Memang international student itu harus full time. Nggak bisa part time di sini. Kalau soal ini work on campus, kira-kira dari UCW ini menyediakan juga nggak atau memang hanya di work-nya off campus gitu atau ada juga on campusnya? Kalau untuk work kita sekarang tidak ada sih untuk yang officially on campus ya. Tapi memang harus dicek lagi nanti apakah nanti ada soalnya kita sendiri pun kita karena kita city campus, jadi kita tidak mempunyai kantin atau fasilitas-fasilitas yang dipunyai untuk university lain yang besar gitu. Karena kita memang hanya satu fakulti of business saja, dan untuk itu kita tidak mempunyai fasilitas, tidak mempunyai kayak on campus work. Jadi memang siswa harus cari kerjaan di luar kampus. Oke. Thank you. Next question. Untuk course itu bayarnya cuma sekali aja. Misalkan English course 3 months atau English course-nya 6 months bayarnya sama. Masih bisa pergi nggak pas course tersebut? Ya, course itu yang untuk English course itu EAP ya kayaknya maksudnya mungkin. Yang untuk University Access Program itu kalau misalnya IELTS nilai Inggrisnya kurang sih. Jadi kalau misalnya memang belum pede bahasa Inggrisnya bisa ngambil dulu yang untuk University Access Program. Itu nanti akan dilihat nilainya dulu, nilai Inggrisnya. Tetap harus ngambil Inggris, IELTS atau Duolingo test itu dari skornya nanti kalau misalnya di bawah minimum persyaratan kita itu bisa ini ada pilihannya nanti bisa dipilih kalau misalnya di bawah berapa ya 90 itu nanti mesti ngambil 6 bulan gitu. Kalau misalnya cuma di bawah cuma 80 nilainya nanti cuma 3 bulan aja cukup gitu. Jadi memang
Untuk ini belum bisa kerja part time. Jadi kalau misalnya untuk preparation program itu nggak bisa kerja part time, terkecuali kalau misalnya siswanya itu sudah masuk ke MBA program, baru bisa kerja part time. Iya, itu betul sekali teman-teman. Jadi saya juga sering soalnya ada pertanyaan kalau misalnya pas les Inggris atau kursus itu memang kita nggak bisa kerja part time. Jadi bisanya kita kerja part time itu ketika kita udah enroll ke main programnya. Kalau UCW private apakah sama seperti publik yang bisa bawa keluarga dan pasangan mendapatkan open work permit? Iya, tadi udah dibahas. Iya, bisa. Lalu next, sorry tadi saya agak terlambat untuk program MBA. Apakah wajib ada GMAT? Oh, tadi udah dibahas juga. Mungkin boleh diulang. Jadi spesialnya dari program MBA kita itu nggak perlu persyaratannya, tidak perlu pakai GRE atau GMAT. Tapi memang kita butuh persyaratannya minimum akademik, yaitu S1 minimumnya itu GPA-nya 3,0 dari 4,33 atau 2,8 dari 4, dan juga pengalaman kerja terutama di bidang di manajerial ya. Kalau misalnya staf biasa itu belum bisa, dan itu akan direview kalau misalnya untuk company-nya juga. Jadi nggak cuma posisi, tapi juga direview akan untuk company-nya minimum pengalaman kerja 3 tahun. Kalau misalkan di luar dari itu tidak memenuhi persyaratan, harus masuk ke MBA Foundation dulu. 3 bulan saja. Iya, untuk biaya foundation 1 semester. Ya. Untuk maksudnya biar mengingatkan lagi untuk foundation-nya itu ada additional cost-nya atau enggak gitu. Ya, itu ada additional cost-nya dan juga ada additional time-nya juga 1 semester. Additional 1 semester. Boleh di-share lagi mungkin tuh untuk additional cost-nya kira-kira berapa untuk foundation? Oke, untuk foundation-nya. Jadi teman-teman yang mungkin nggak punya background di bidang ini, seperti tadi persyaratannya, jadi bisa lebih paham gitu. Oke, iya sih, soalnya memang ada beberapa student itu nggak ada background-nya dari MBA, tapi memang mereka merasa kalau misalkan skill mereka itu untuk bisnis manajemen itu kurang. Jadi mereka memang inisiatifnya mereka mau ngambil MBA. Gitu. Ya mereka bisa manage company atau perusahaan yang mereka kerja itu lebih baik lagi. Nah untuk MBA Foundation ini number of courses-nya mata kuliahnya ya 3 untuk 1 semester aja. Untuk tuition fee-nya tahun 2023 itu 7.750. Jadi nanti ada penambahan. Jadi tapi ini additional saja. Kalau misalnya sudah memenuhi persyaratan minimum dan nanti admission itu sudah review nggak perlu pakai foundation, ya nggak usah pakai foundation sih. Sayang juga sih sebenarnya kalau misalnya masuk ke foundation dulu gitu kan. Tapi ya memang kalau misalnya kan di luar dari BBA, Business Bachelor of Business Administration atau Bachelor of Business harus mengambil MBA Foundation ini atau punya pengalaman kerja. Tapi ini memang conditional, belum pasti akan diterima langsung masuk ke MBA. Jadi memang harus sampai MBA Foundation. Nah, ini ada pertanyaan seputar ini nih, mumpung masih ngeling ya, bagi yang bawah dulu. Jadi kalau belum ada pengalaman manajemen 3 tahun, tapi lulusan dari BBA, itu perlu ambil foundation apa enggak? Kalau dia lulus. Nah, ini enggak perlu. Sebenarnya untuk yang BBA, tadi persyaratannya tadi kan, untuk persyaratan masuk itu dari BBA atau Business of Bachelor of Commerce itu langsung direct entry. Oh, okay. Yang nomor 5. Walaupun nggak ada pengalaman manajemen 3 years-nya ya. Iya. Lalu untuk MBA Foundation tuh kita udah bisa kerja part-time atau belum? Kalau MBA Foundation-nya itu masih belum. Jadi itu dianggapkan preparation. Jadi sama dengan English program itu belum bisa part-time. Belum bisa kerja part-time sama sekali. Jadi memang harus masuk ke MBA programnya dulu, baru bisa kerja part-time. Oke. Lalu next, untuk beasiswa 7.000 itu selama 2 tahun MBA. Oh, ada yang bertanya beasiswa lagi nih. Selama 2 tahun MBA atau apa tadi? Kayak udah di ini deh, bahas. Itu berlaku 4 semester terakhir. Kalau misalnya 5 semester, jadi berlakunya 4 semester terakhir, karena untuk yang semester pertama harus bayar deposit karena visa. Untuk visa purpose ya. Ya, visa purpose ini sekalian menjawab untuk yang pertanyaan berikutnya, minimal depositnya tadi sekitar berapa Ibu? 7.000 ya?
7.900. Nah, next. Selain dapat SA Regional Grant, apakah bisa dapat beasiswa lain juga? Mungkin maksudnya nanti di tengah-tengah ada additional scholarship, kalau misalnya nilainya oke, atau mungkin ada... Ya, beasiswa lain enggak. Jadi memang kalau misalnya untuk mendapatkan beasiswa itu harus salah satu. Tapi kalau misalkan mau dapat pun juga sebenarnya ini udah salah satu option yang terbaik ya. Karena untuk MBA itu beasiswanya itu paling banyak memang segini 7.000. Kecuali kalau misalnya mau ngambil S1. S1 itu ada beberapa beasiswa. Jadi memang untuk beasiswa ini kan kita ada yang untuk S1, untuk S2. Tapi kalau yang misalnya untuk S1 itu ada mendapatkan beasiswa. Jadi untuk total 4 tahun program bisa mendapatkan beasiswa seperti ini. Tapi kalau untuk MBA memang itu yang paling tinggi 7.000. Tidak ada lagi tidak bisa dicampur juga. Jadi harus mengambil salah satu. Iya. Okay. Apakah kalau ambil master bisa dapat PGWP? Iya. Jadi ini sekali lagi UCW ini adalah private uni tapi menyediakan PGWP. Ya, kalau misalkan kayaknya banyak yang pengen tertarik dengan PGWP-nya ini ya. Dan untuk tuition untuk incar itu Ibu. Dan untuk biaya kuliah kita tuh ini sih sangat affordable ya kalau misalnya untuk MBA, terutama yang mau ngambil MBA kemudian di Kanada, lokasi juga strategis di Vancouver, dan juga untuk eligible untuk PGWP-nya, dan juga kalau misalkan untuk tuition fee dibandingin sama college, kita university level harganya affordable dan mirip-mirip dengan college level harganya, tapi levelnya university. Jadi ini bagus gitu loh untuk sertifikat sama transkripnya ya dapat university level. Ya mungkin buat yang belum tahu kalau di Kanada itu ada 2 tipe ya, ada college sama ada university gitu. Dan kalau juga nggak perlu pakai jari dan GMAT lagi, nggak perlu pakai tes itu lagi. Kalau college nggak menyediakan master. Oke. Next, rent housing-nya bayarnya per berapa? Apakah per term? Mau student UCW dari mana aja? Oke, kalau misalnya untuk pembayaran itu kan nanti dibayarkan per term ya, per semester. Kalau misalkan untuk per semester, untuk satu semesternya itu 3 mata kuliah. Jadi nanti yang akan dibayarkan. Kenapa? Sorry, ini yang housing. Sorry, ini buat yang housing. Yang housing itu maksudnya apakah sama? Iya. Sebayarnya apakah? Oke, itu per bulan sih biasanya. Kalau untuk rental itu biasanya per bulan. Kalau per bulannya itu rata-rata tergantung, bisa di browsing dulu. Itu rata-rata 600 sampai 1.500. Tapi lokasi itu bukan di kota. Kalau di kota itu, kalau misalnya di sini kan kayak Sudirman gitu kan, lokasi kampus kita mungkin dapat harga murah gitu. Jadi memang harus carinya ke suburb-suburb gitu. Jadi suburb itu rata-rata sekitar 600 sampai 1.500. Dan kalau misalnya di tengah-tengah kota itu kalau misalnya apalagi sewa sendiri gitu bisa sampai $4.000 per bulannya. Namanya juga Vancouver ini. Jangan dibandingin sama Iya, jadi udah kayak lokasi di Sudirman itu, apartemen Sudirman sekitar segitu juga gitu. Mahal, mendingan cari yang daerah-daerah mungkin yang kayak di Bekasi gitu kan. Tapi untuk akses sih transportasi di sana kan mudah ya. Jadi bisa akses kereta, bisa pakai bus, itu akses paling kalau misalnya ke suburb itu paling juga setengah jam. Naik kendaraan pun juga udah enak gitu. Nggak masalah, setengah jam juga sampai gitu. Setengah jam cepat dan juga untuk biaya remnya lebih murah. Nah, kayak Jakarta ya. Oke. Mau student. Oke, sekarang destinasi Kanada itu memang top destination untuk Filipina dan India. Jadi kalau misalnya mau cari dimanapun seluruh dunia di mana international student berada pasti akan ketemu Filipina atau India atau China. Jadi itu nggak bisa dihindari. Yang merajai itu 3 nations itu yang merajai. Tapi sekarang lagi majornya lagi banyak memang Filipina dan India.
Dan dimanapun di university manapun, di college manapun juga pasti akan ketemu itu dari nationality. Oke, next question-nya untuk jam kuliah nih ditanyakan apakah pagi, siang, atau malam juga ada? Kalau beda-beda sih ya. Kalau misalnya untuk jam kuliah biasanya normal. Jadi ada pagi sampai sore, tapi juga ada beberapa kelas itu ada hari Sabtu. Jadi Senin sampai Sabtu. Ada yang Senin sampai Jumat. Oke, berarti tergantung weekend ada. Kamu mau ngambil berapa banyak. Berapa banyak. Biasa 3 itu pun juga udah lumayan ya, lumayan berat. Tapi kemarin ada student dari Indonesia itu ngambil 4. Jadi dia lebih cepat selesainya, dia ngambil 4. Kemarin baru nyoba semester kedua. Ya, kemarin ya bicara soal Sabtu, kemarin student kita yang baru aja landed bulan kira-kira sebulan atau 2 bulan lalu, dia intake-nya di Juli, dia ngomong dia dapat kelas hari Sabtu. Oh iya. Baru kali ini karena dia ada kelas Sabtu nih, spesial juga. Nah ini kan karena kita kan fast track ya, jadi untuk program kita kan 3 bulan selesai, 3 bulan lanjut naik semester, jadi memang untuk ininya pace-nya cepet banget sih untuk 3 bulan itu. Tapi ya itu worth it sih kalau misalnya mau ngejar lebih cepat selesai gitu, ya di sini ambil MBA itu worth it banget gitu. Juga kalau misalnya di stretch sampai 6 bulan, 1 semester pun siswa juga bisa. Tapi kalau misalnya dipepetin juga, itu bisa juga. 3 bulan juga bisa selesai. Tapi sama kok kualitasnya, nggak usah khawatir. Kualitas 6 bulan sama 3 bulan itu sama. Oke. Next, untuk manajerial yang dimaksud, apakah levelnya harus manajer? Untuk supervisor atau asisten manajer, apakah bisa? Untuk ini manajerial itu biasanya ya level manager. Level manager ke atas. Oh, jadi harus yang benar manajer nih berarti ya? Iya, dan belum boleh ya ini ya? Dan juga ini akan dilihat loh nantinya di admission, apakah ini manajer dari perusahaan besar atau misalkan dari perusahaan keluarga. Even kalau misalnya dari perusahaan keluarga terus juga dianya sendiri CEO, itu kadang nggak bisa diterima karena itu perusahahan keluarga gitu. Jadi memang agak ini ya, agak tricky. Manajerialnya itu harus level-level yang level internasional gitu. Ada yang online shopping, dia punya online shopping nggak diterima juga. Jadi tergantung dari perusahaannya. Apakah perusahaan kan beda ya sama bisnis sendiri gitu. Kalau misalnya untuk sendiri manajemennya mungkin lebih simple, tapi kalau misalnya perusahaan besar itu manajemennya kan memang besar, hierarkinya juga berbeda. Itu yang akan didiskusikan nantinya, terutama kayak elective yang di human resource itu biasanya lebih butuh hal-hal yang seperti itu. Kalau misalnya untuk yang online shopping atau bisnis sendiri itu biasanya kan nggak terlalu kompleks, jadi ilmunya kurang, gitu, bisa dianggap kurang, jadi dianggap mereka harus ngambil foundation dulu. Oke. Jelas. Lalu next question, untuk MBA lokasi kampusnya di West Vancouver atau Vancouver House? Di sini, di Vancouver House. Di Vancouver House yang kampus baru. Yang ini kampus baru buka tahun 2019, terus habis itu pandemi, baru buka lagi kemarin April. Jadi memang fresh grad baru ini. Yang gedungnya itu, yang segitiga ya, kanan kiri jalan layang. Yang super modern tadi ya? Yang super modern. Iya, aksesnya mana-mana gampang. Kalau misalnya mau lihat lebih detail lagi gitu, bisa cek sih di YouTube ada kok. Untuk Vancouver House ini. Di YouTube ada untuk aksesnya seperti apa, cara pergi, naik bus atau apa gitu, ada sih bisa. Nah ini untuk yang MBA memang salah satu daya tariknya ini sih. Kampus yang bagus dan juga lokasi strategis di tengah-tengah kota. Terus juga dekat ke pantai. Karena sebelahnya langsung pantai, bisa langsung jalan-jalan kalau stres, bisa langsung jalan-jalan ke pantai. Stres tugas sekolah. Nggak bohong deh kalau misalnya quality of life di sini tuh nomor salah satu yang terbaik, nggak bohong deh. Iya, kalau itu udah pasti. Untuk itu juga kenapa student di sini, calon-calon student pada pengen ke Kanada, udah pasti karena quality of life-nya. Iya betul.
Oke, lalu ada yang terlambat join untuk kerja 20 jam per minggu, apakah available untuk bekerja di area kampus, misalnya di library atau cafe? Nah, tadi udah dijawab juga. Nggak ada ya untuk kerja on campusnya ya? Untuk on campus kita nggak ada, jadi memang harus cari kerja, dan biasanya kerjanya yang paling yang level part-time yang ada available di sana, mungkin restoran atau mungkin of administration assistant gitu yang bisa dikerja di tempat lain. Terus juga kalau misalkan untuk ini ya di sana kan nanti kalau misalnya udah daftar, udah ke Vancouver sendiri, nanti kan ada ini kayak apa namanya job agency. Jadi nanti di sana bisa dibantu juga sih untuk mencarikan pekerjaan. Jadi langsung daftar untuk ID card, jadi KTP di sana, local ID card, kemudian juga untuk daftar ke job agency gitu, yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya nanti mau nyari pekerjaan, jadi mereka bisa bantu untuk memfasilitasinya. Oke, lalu next question untuk medical insurance-nya bagaimana? Apakah sudah include di tadi tuition fee-nya yang ancillary segala macam, atau kita harus daftar sendiri gitu? Untuk medical insurance itu compulsory ya, itu wajib untuk mengambil GuardMe. Jadi itu private insurance untuk 1 semester pertama. Nah, semester berikutnya nanti akan mengambil pemerintah government insurance. Government Health Insurance namanya MSP, itu kalau misalnya untuk GuardMe itu 3 bulan 190 Canadian dollar. Untuk yang MSP itu nanti $225, jadi sekitar $75 per bulan. Itu di luar dari biaya kuliah ya. Iya, memang penting banget itu ya untuk insurance di Kanada. Kalau paket mahal kan? Ya, rumah sakitnya mengerikan. Ya, kalau international student harus ambil itu. Ya, oke. Lalu next untuk persiapan manajerial, kalau experience HR manager di satu perusahaan 2 tahun, terus ada lagi HR manager juga di perusahaan lain 2 tahun, apakah bisa seperti itu? Jadi tidak 3 tahun berturut-turut di satu perusahaan. Nah, good question ini. Ya, iya, sebenarnya total sih. Kalau dihitung sih total pekerjaannya sudah berapa lama bekerja. Jadi nggak dilihat, bisa dilihat juga company-nya di mana. Kalau HR kan kompleks ya. Kalau misalnya HR yang di perusahaan biasa sama perusahaan besar itu kan kompleksitinya beda. Jadi kalau untuk experience memang diminta memang 3 tahun gitu kan, tapi kadang-kadang di review bisa nggak dapat, tapi kadang-kadang ada yang bisa dapat. Jadi memang depends, tergantung dari ininya, company-nya juga. Ini dihitung dari total pekerjaan berapa tahun sudah. Oke, berarti nggak harus di satu perusahaan nih. Iya, nggak usah. Oke. Lalu untuk Desi ini tadi juga ada pertanyaan seperti ini, MBF Foundation tuh preparation ya, jadi belum boleh kerja, jadi harus tunggu selesai dulu. Lalu next, balik lagi ke manajerial, apakah pengalaman kerja di perusahaan besar Indonesia dengan grade manager, apakah langsung tidak perlu MBA Foundation atau tetap akan direview dulu? Apakah manajerial di sini maksudnya harus di jajaran BOD atau one down BOD? Oke, biasanya ini tergantung dari admission. Tergantung keputusan admission-nya nanti ya. Tergantung keputusan admission-nya. Perusahaan besar di Indonesia karena mungkin Kanada itu belum familiar, ada yang bisa langsung masuk. Misalkan kalau misalnya mereka familiar, misal kayak kerja di perusahaan manajer di Nestle gitu kan, itu kan familiar buat mereka gitu. Mereka biasanya akan masuk langsung ke MBA. Tapi kalau misalnya bank lokal itu ada kasusnya saja, itu nggak bisa. Jadi memang harus ada pengalamannya di atas dari 3 tahun. Terus juga untuk jajaran manajer ke atas, nggak usah BOD. BOD malah lebih bagus sih kalau misalnya dia BOD, Board of Director. Jadi internasional inilah ya brandnya gitu misalnya. Jadi mereka paham gitu. Lalu, sorry nih baru join pas Q&A, MBA Foundation apa dapat scholarship juga? Oh, maksudnya dapat potongan juga nggak itu kira-kira Bu? Atau tadi seperti yang dibilang biayanya? Kalau MBA Foundation itu nggak dapat scholarship, hanya untuk yang MBA programnya saja. Nah, benefitnya sih sebenarnya kalau misalnya untuk sekarang yang kita berikan untuk student,
sambil menunggu visa proses untuk preparation program itu bisa dijalankan online gitu. Kadang-kadang kan nunggu visa ya, kalau misalnya nunggu visa, misalkan nunggu visa masih belum proses gitu kan, sambil proses visa, sambil ambil foundation dulu. Jadi pada saat nanti kuliah di sana udah langsung ngambil program, langsung masuk MBA programnya. Oke. Nah, kalau misalnya ada student yang udah terlanjur ambil online foundation, ternyata ini misalnya visanya ke reject nih. Nah, itu apakah ada refund dari kampusnya untuk yang foundationnya atau itu hangus gitu? Kalau misalnya untuk semester lalu itu masih ada policy seperti itu, bisa di-refund. Tapi kalau misalnya untuk berikutnya nanti tahun 2023 polisinya seperti apa, masih tunggu dulu sih. Tapi jadi ada memang untuk yang tahun ini memang di-refund kalau misalnya visanya di-reject. Ya itu memang agak tricky sih ya kalau untuk visa, kita nggak bisa ngomong sih. Apalagi visa, tadi memang itu keputusan dari ini ya, immigration ya, kita nggak bisa. Itu refundnya 100% atau gimana Bu? Berapa persen gitu? Kalau untuk refund saya masih double check dulu, tapi kalau misalkan untuk MBA program visanya di-reject, itu nanti bisa refund full, dikurangi administration fee sekitar $350 Kanada. Ya, itu kalau yang belum ikut online-nya kan ya. Untuk yang MBA, misalkan dia udah bayar deposit kan, yang tadi di awal 7.900, itu nanti bisa full refund dikurangi administration. Oke. Oke, next. Kalau ambil untuk second master, bolehkah master di sini dari UI Applied Psychology for Human Resources Department, kemudian second master minat ambil MBA ini? Kalau untuk UI ya? UI apa UI? UI ya, University Indonesia ya? Atau juga Applied Psychology dia. UI. Nah, kalau ada beberapa siswa yang ngambil MBA ini master mereka yang kedua. Tapi biasanya kalau misalnya dari background streamnya bisnis, itu biasanya tolak. Tapi kalau misalnya backgroundnya dari stream S1, S2-nya itu di luar dari bisnis, biasanya terima. Karena kan tapi Master of Management sama MBA kan mirip-mirip gitu loh. Ngapain ngambil MBA gitu kan? Itu akan dicurigai kalau visanya nanti akan dicurigai. Kalau misalnya ini UI, University Indonesia, benar. Ini psikologi itu kurang lebih mungkin di MBA. Soalnya kan beda itu, nggak maksudnya nggak linear. Streamnya beda, bukan bisnis, bukan bisnis. Ini bisa. Gitu. Memang ada beberapa sih ada beberapa yang kayak dari Master of Education mereka mau ngambil MBA gitu kan, karena mereka pikir bisnis mereka mau mengembangkan bisnisnya butuh MBA-nya skill itu, mereka ambil MBA bisa. Oke. Apakah ada pertanyaan lain lagi teman-teman di sini sebelum kita ending this webinar gitu? Tampaknya tadi udah cukup ramai juga yang tanya ya. Mungkin pada antusias juga nih. Ini saya tuliskan dulu ya, PGWP eligibility. Summary benefit-nya ya ini ya berarti kan. Affordable lah, ada scholarship. Udah pasti. MBA ya. Juga intake-nya juga banyak teman-teman. Biasanya kan kalau misalnya di tempat lain tuh hanya kadang 2 kali doang. Kalau di tahun 2 kali. Sampai 4 kali gitu. Jadi kalian bisa lebih banyak pilihan gitu. Dan ya pastinya itu. Karena banyak yang nanyain tentang GMAT juga sih. Kebanyakan sih agak males ya suruh ambil kalau ada tes GMAT gitu. Oke, kira-kira itu teman-teman. Kalau misalnya mau ini buat summary-nya, fast track MBA-nya loh. Fast track MBA-nya only 1.5 year loh. Amazing kan? Jadi ngebut. Terus why Vancouver ya? Tadi kan udah diinfo kalau misalnya Vancouver itu salah satu nomor 1 ya untuk high-tech job growth ya, pertumbuhan di high-tech. Pertumbuhan pekerjaan di high-tech-nya itu salah satu yang tertinggi. Jadi memang di sini memang lebih berkembang ya, lagi banyak berkembang dibandingkan kota-kota lain yang kota-kota besar di Kanada. Jadi kayak Toronto,
Ontario itu kan mereka sudah banyak, sudah besar ya. Kalau misalnya Vancouver ini memang sedang berkembang dan ini memang pas banget buat yang teman-teman mau kuliah di sini pada saat ini, pada saat lulus nanti udah bisa langsung kerja gitu. Gak butuh banyak orang di sini, lebih banyak dibandingkan kota lain. Oke, ini last question, pathway tentang pathway ini. Pathway program. Atau berarti untuk bachelor saja atau bagaimana? Pathway program itu maksudnya preparation program? Pathway itu biasanya kan kalau dari kampus lain nih atau dari college and then gitu. Itu menerima nggak di UCW gitu? Kalau untuk S1 bisa sih, tapi kalau untuk S2 kayaknya nggak bisa, karena memang dibutuhkan full ya untuk pembelajarannya. Takutnya nggak bisa ngejar. Ya, oke. Oh, ada lagi nih. Untuk MBA ini mata kuliahnya ada math dan statistik tidak? Ya, itu yang penting malah. Analitik, analytical, manajemen, ada bisnis. Tadi apa tanyanya? Math sama statistik itu penting karena data itu sangat penting untuk bisnis dan matematika itu accounting, duit ya, gitu ya, itu penting banget buat manajemen. Jadi ya mau nggak mau harus ada gitu. Tapi untuk yang gimana kok teman-teman ini kan cuma maksudnya seputaran bisnis lah ya. Kalau ya dari 15 mata kuliah adalah 3 gitu. Ya setidaknya kan nilainya bisa bagus yang lain gitu. Kalau misalnya takut misalnya nggak lulus atau apa. Ada finance, manajemen, ada accounting juga. Ya, itu tuh dua sih. Tapi kalau misalnya elektif, nanti kan bisa ambil elektif ya. Elektifnya itu pilihan antara finance, HR, entrepreneurship, marketing, digital marketing. Jadi nanti bisa di skip yang untuk finance-nya juga sama business analytics kalau misalnya mau. Tapi yang susah itu biasanya yang banyak yang nyari. Ya, betul. Jadi tantangan juga ya. Ya, karena finance itu penting banget dan juga analytics itu penting banget, terutama CEO. Kalau misalnya mereka mau acquire, akuisisi perusahaan, biasanya mereka butuh data analytics. Dan itu yang susah nyarinya. Orang-orang tuh susah nyarinya untuk itu. High demand lah, ini termasuk high demand ya. Jadi work life-nya bagus sih kalau untuk graduate-nya setelah. Jadi ya mau nggak mau sih, saya juga. Tapi Bersakit-sakit kalau urusan duit sih, urusan duit pasti harus lah. Apalagi bisnis. Bisnis mah nggak mau. Bisnis. Iya. Oke. Mungkin itu dulu, nanti misalnya ada pertanyaan lagi bisa langsung tanya-tanya langsung. Aduh, ada lagi deh satu deh. Oke, terakhir ya. Mostly graduate-nya UCW ini kerja di mana? Oke. Itu nanti bisa cek juga di website ya. Ada Amazon, lalu ada mana tadi yang di awal-awal slide ya. Nah, nanti mungkin bisa dicek di website-nya juga langsung. Di situ ada listnya. Banyak lagi. Yang saya sebutkan itu malah lebih banyak lagi di website. Nanti di website. Oke. Untuk kayak Disney, perusahaan-perusahaan besar juga udah banyak yang kerja di perusahaan-perusahaan besar di Vancouver dan di Kanada. Dan pun kalau misalkan mau kerja di luar dari Kanada pun ya tinggal ke bawah ke Seattle kan ya tinggal nyetir 3 jam doang ke bawah udah sampai. Jadi ada Siemens, Nestle, Danone, Walt Disney, kemudian Apple, Telus, SAP, PricewaterhouseCoopers itu ada di website semuanya. Oke, keren pastinya. Tapi memang satu lagi tips and triknya paling kalau misalnya mau kerja, sama lah kayak kita kerja di sini di Jakarta. Kalau misalnya kerja di kota kayak di Sudirman itu kan kompetisinya tinggi. Jadi memang harus cari daerah-daerah yang dia di suburb atau kompetisinya yang lebih rendah gitu. Jadi memang harus cari kerja yang kayak daerah di Jakarta itu mungkin di mana ya, Kelapa Gading atau Bekasi gitu. Jadi lebih mudah carinya. Gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu Sela.
Saya Martini Chang mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman juga yang udah hadir di sini, terutama buat Ibu Sela selaku representatif dari University of Canada West, lalu juga terima kasih buat Rina, tim EOS. Nanti untuk info lebih lanjut, kalau misalnya memang berminat untuk daftar di UCW ini, bisa langsung hubungin admin EOS. Dan nanti untuk scholarship jangan lupa ya teman-teman, sebelum November, terakhirnya November ya berarti Bu ya? Ya, 30 November. November akhir, kalian bisa dapatkan si grant-nya tadi untuk scholarship-nya, untuk intake 2023. Jadi daftarnya aja yang baru sekarang nih yang limitnya sampai November nanti. Oke, terima kasih semuanya. Nantikan webinar EOS dengan yang lainnya, nanti ditunggu pastinya, oke? Thank you, I'll see you again in the next time. Bye-bye. Thank you semuanya, bye-bye.